Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah studi yang dilakukan untuk mengukur kelayakan suatu peluang bisnis. Studi kelayakan bisnis berfokus mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis, agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Studi kelayakan bisnis menurut Kasmis dan Jakfar ialah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis menurut Kasmis dan Jakfar ada 5. Yang pertama, menghindari resiko. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan perencanaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Selanjutnya, ada beberapa tahapan penyusunan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Yang kedua, tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah, yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua mengolah data, yang ketiga menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, yang keempat menyimpulkan hasil, yang terakhir membuat laporan hasil. Yang ketiga, ide proyek. Selanjutnya, ketiga ide proyek dikaji melalui aspeknya secara cukup luas dan mendalam untuk mendapatkan masukan untuk mengevaluasi ide-ide tersebut. Yang keempat, tahap evaluasi, yaitu membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Hal yang dibandingkan dalam evaluasi bisnis adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang diperkirakan akan diperoleh. Tahap evaluasi ada 3 macam. Yang pertama, mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan. Yang kedua, mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Yang terakhir, mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Nah, selanjutnya materi yang kedua yang akan kami bahas yaitu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah pembelajaran secara detail tentang aktivitas organisasi atau perusahaan dan target pada masa depan yang menggabungkan berbagai aktivitas dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Coulthard dan Clark tahun 1999. Pengertian bisnis. Bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan suatu organisasi dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang atau jasa. Menurut Arifin tahun 2008. Tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama, untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Yang kedua, dapat mengetahui posisi perusahaan kita saat ini, arah tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang ingin kita capai. Yang terakhir, dapat dipakai sebagai alat untuk mencari dana dari pihak ketiga, seperti pihak perbankan, investor, lembaga keuangan, dan sebagainya. Manfaat perencanaan bisnis. Rencana bisnis dapat digunakan untuk meyakinkan pihak-pihak yang akan memberikan dukungan pendanaan. Yang kedua, memberikan informasi rinci tentang berbagai aspek di masa lalu. Ada beberapa tahapan perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu menemukan ide bisnis. Nah, penemuan ide bisnis adalah adanya peluang. Beberapa cara untuk mendapatkan informasi tentang peluang dapat dilakukan beberapa tips sebagai berikut. Yang pertama, perluaslah pergaulan dengan orang yang memiliki wawasan kewirausahaan. Yang kedua, biasakan untuk mengambil data-data terkait perkembangan perekonomian atau usaha dan bisnis melalui situs-situs ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, amatilah yang menjadi tren pada masyarakat dan bagaimanakah mereka memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, milikilah produk barang dan rasakanlah produk jasa yang sekarang menjadi tren di masyarakat
dan sebisa mungkin amati barang dan jasa tersebut. Carilah kesempatan yang paling mungkin untuk menyempurnakannya. Yang kedua, tanamkan mindset wirausaha, yaitu yang pertama, lakukan brand washing, misalkan berani mengambil resiko, cepat dalam memutuskan, jujur, kreatif, dan lain-lain. Latihlah diri kita dengan sikap-sikap tersebut. Yang kedua, temukan alasan yang tepat untuk berusaha. Yang ketiga, fokus pada jenis usaha yang akan dikembangkan sebelum mulai berbisnis. Mantapkan lebih dahulu, kita akan mengambil bidang apa. Yang terakhir, belajar pada para pelaku bisnis atau para ahli orang yang telah sukses di dunia bisnis, yaitu orang-orang yang telah berhasil mengatasi berkali-kali kegagalan, rintangan maupun kesalahan pada bisnis tersebut, atau yang dinamakan pelaksanaan bisnis take action. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.